Apa itu kebenaran? Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah rahasia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan membawa para murid Yesus kepada pemahaman akan perkataan dan perbuatan Yesus, terutama dalam hal kematian dan kebangkitannya yang sangat sulit diterima oleh para murid. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka kemudian memahami seluruh kebenaran bahwa kematian Yesus bukanlah kekalahan, namun pernyataan tertinggi dari kasih Allah. Kebenaran ini menjadi kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Berkat bantuan Roh Kudus, para murid dapat memahami kehendak Allah dan bagaimana melaksanakannya dalam situasi yang mereka hadapi. Ada seorang teman yang dianugerahi karunia penyembuhan. Ia telah banyak menyembuhkan orang. Namun, di saat mengalami masalah pribadi yang mengganggu kredibilitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, ia marah dan memutuskan untuk tidak meneruskan pelayanan yang telah dilakukannya bertahun-tahun. Hal ini tentunya bukanlah suatu bentuk kebenaran yang diajarkan Yesus. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, bahkan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Banyak pertanyaan dalam benak kita yang tidak terjawab. Hal ini dapat menggoda kita untuk menjauh dari Allah, bahkan menjauh dari sesama. Kita membutuhkan orang-orang yang mau membuka diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak cepat menghakimi orang lain. Kita tidak merasa diri sudah benar, sehingga mengabaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menjadi orang yang mampu memahami peristiwa yang kita hadapi sambil mewujudkan kasih, iman, dan harapan dalam tindakan nyata. Dunia sekitar kita membutuhkan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan pengendalian diri. Semua yang telah diajarkan Yesus mengenai kasih Allah kepada manusia harus tetap menjadi kabar gembira bagi manusia sepanjang zaman. Mari kita membuka diri agar Roh Kudus yang adalah roh kebenaran memampukan kita untuk memiliki kasih yang nyata dan iman yang hidup dalam seluruh kebenaran. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas roh kebenaran yang membimbing kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Berilah kami rahmat-Mu untuk dapat membuka diri, agar Roh Kudus dapat berkarya sepenuhnya dalam diri kami. Amin.